Manga One Piece Chapter 1032 dimulai dengan memperlihatkan Marco dan Izo yang lagi menuju ke tempat lokasi yokai raksasa berada, yang dimana Izo mengkhawatirkan pergerakan makhluk tersebut yang tiba-tiba saja muncul di medan pertempuran yang terjadi di Pulau Onigashima. Dan dengan ikutnya Marco bersama Izo merupakan sebuah pertanda bahwa api biru Marco kemungkinan besar dapat meredam atau bahkan menghilangkan yokai api raksasa tersebut. Karena seperti yang kita tahu, bahwa api biru Marco memiliki kemampuan untuk mengembalikan sesuatu seperti semula, atau bahasa kerennya regenerasi. Dengan kata lain, kemampuan api biru Marco dapat mengembalikan yokai raksasa tersebut ke bentuk aslinya, yaitu tinta. Apalagi dalam soal hadang menghadang, maka Marco lah rajanya. Seperti mana ketika ia menghadang ratusan laser Kizaru, menahan tinju magma Akainu, mencegat laju Big Mom untuk bergabung dengan Kaido, dan yang terakhir memblokir serangan King yang tertuju kepada Zoro. Dan pada kesempatan kali ini, ia harus menghadang yokai api raksasa tersebut sebelum Pulau Onigashima meledak di udara. Karena jika Pulau Onigashima meletus di udara, maka bongkahan batunya akan menghujani seluruh penduduk ibu kota bunga layaknya azab yang pernah dialami oleh kaum Sodom pada masa ribuan tahun yang lalu. Namun bukan hanya Marco seorang yang akan menghadang makhluk tersebut, tetapi juga ia akan dibantu oleh Yamato, Fuga, dan yang lainnya. Baik itu dengan menjinakkan bomnya, maupun menjauhkan bomnya dari jangkauan yokai raksasa tersebut sambil membawa bomnya di tubuh sang Number, yang mana bagian tubuh bawahnya merupakan tubuh hewan atau Centaurus. Dan jika kita melihat di bawah lintasan penerbangan Marco, Big Mom tampaknya lagi menguasai jalannya pertandingan melawan Kid dan Law. Hal itu dapat dilihat dari wajah Big Mom yang sumringah melihat penderitaan dua bocah yang berani-beraninya ingin mengkudeta posisinya sebagai seorang Yonko. Dan kalau boleh jujur, pertarungan Big Mom menghadapi dua generasi terburuk merupakan pertarungan yang menurut saya lebih menarik dari pertarungan yang lainnya yang terjadi di Pulau Onigashima. Karena hasil pertarungan mereka lumayan susah untuk ditebak siapa yang akan menjadi pemenangnya. Terlebih lagi, para fans One Piece di dunia terbagi menjadi dua kubu, yaitu tentang siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pertarungan Luffy, Zoro, dan Sanji, yang mana kita semua yakin dan percaya bahwa mereka bertiga akan mengalahkan musuh mereka masing-masing. Lalu panel beralih ke bagian dalam kastil lantai 2 bawah tanah, tempat di mana X-Drake mengejar Apo, dan di tempat tersebut juga terdapat Brook dan Robin yang juga dikejar-kejar oleh anggota CP0. Dan yang menarik perhatianku adalah perkataan Apo ketika memotret mereka, yang intinya ialah bahwa ia akan menjual foto tersebut kepada Morgans. Pertanyaannya, apakah Apo merupakan bawahan dari Morgan? Menurut pendapat pribadiku, Apo bukanlah bawahan Morgan, karena ia mengatakan berita besar, mungkin sebaiknya kujual saja pada Morgan. Jika Apo merupakan bawahan Morgan, maka sudah pasti ia tidak akan mengatakan hal yang seperti itu, karena mana ada bawahan yang mau menjual berita kepada bosnya. Dengan kata lain, Apo hanyalah seorang pemburu berita biasa, yang mana berita yang ia dapatkan bisa ia jual kepada Morgan dengan sebuah imbalan tertentu. Apalagi hubungan pemerintah dunia dengan bos surat kabar ekonomi dunia tersebut sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan dengan adanya kehadiran Apo di Onigashima, maka peluang rilisnya Bounty Crew Mugiwara setelah Perang Wano akan semakin membesar. Itu pun kalau Apo jujur dalam memberitakan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Akan tetapi mengingat ia adalah seorang yang licik, maka saya ragu jika Apo menyampaikan berita yang terpercaya dan akurat kepada Morgan. Sebab pada chapter 1030 Apo pernah mengatakan kepada X-Drake bahwa ia ingin menyerang siapapun yang akan menjadi pemenangnya demi untuk merampas semua kejayaan yang ada pada akhir peperangan ini. Jadi berdasarkan hal itulah, Apo akan memanipulasi kejadian yang sebenarnya terjadi di Onigashima, di mana dengan entengnya ia mengatakan kepada Morgans bahwa ia yang telah mengalahkan Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Jika itu terjadi, maka namanya akan semakin berkibar dan berkobar ke seluruh penjuru dunia. Mendengar perkataan Apo tersebut, CP0 langsung menyerangnya, namun ia masih mampu bangkit. Padahal selama perang yang terjadi di Onigashima, ia sudah diserang oleh Kid, Zoro, dan X-Drake. Dan dengan kembali bangkitnya Apo, secara tidak langsung menegaskan bahwa Haki Buso milik Apo bukanlah kaleng-kaleng alias salah satu yang terkuat di generasi terburuk. Dan bukan sesuatu yang mengejutkan jika CP0 mengetahui identitas X-Drake yang sebenarnya, karena mereka adalah agen intelijen terkuat di dunia, terutama dalam hal spionase. Cuma yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah X-Drake dan Apo akan mampu mengalahkan dua anggota CP0 tersebut? Menurutku, mereka berdua tidak akan bisa mengalahkan CP0.
Sebab kondisi Apo dan Estrek tidaklah lebih baik dari anggota CP0 yang baru saja memulai pertarungan. Kurasa mereka berdua hanyalah benteng dari Eiichiro Oda untuk menjadi penghalang bagi CP0 dalam menangkap Nico Robin. Adapun anggota CP0 yang satunya, kemungkinannya ia berada di lantai 4 untuk memastikan apakah Wusu sudah mati atau belum. Dan perlu diingat, Jinbei juga berada di lantai yang sama dengan Wusu. Jadi tidak menutup kemungkinan akan terjadi pertarungan antara mantan agen pemerintah dunia cabang Shichibukai versus agen pemerintah dunia cabang CP0. Sementara itu, di luar gunung Onigashima, Zoro masih berjibaku melawan King, yang mana membuatnya keteteran. Disebabkan musuhnya tersebut sulit untuk diserang berkat kemampuan buah iblisnya yang bisa terbang. Lagi pula, menurut Zoro, King menggunakan sayapnya untuk menangkis serangannya, hingga membuatnya tidak terluka sedikit pun. Padahal serangan tersebut, jika saya tidak salah ingat dan lupa, bahwa serangan itu dapat melukai Kaido dalam bentuk Fuzuan-nya. Namun jika kita menengok ke belakang pada chapter 1022, Zoro berhasil melukai King dalam wujud manusianya. Itu pun Zoro menggunakan pergerakan yang super cepat, sehingga King tidak dapat mengantisipasi serangannya. Mungkinkah dalam wujud manusianya, King tidak dapat menggunakan sayapnya untuk menangkis serangan? Entahlah. Tapi kalau memang hal itu benar, maka disinilah kesempatan bagi Zoro untuk melukai King. Dan kalaupun King juga bisa menahan serangannya dengan menggunakan sayapnya dalam mode manusianya, maka Zoro harus memiliki kekuatan baru. Dan berbicara tentang kekuatan baru Zoro di Wano, maka hal tersebut tidak akan terlepas dari buso haki Zoro yang semakin kuat, plus pedang Enma yang berubah menjadi hitam, yang tentunya akan semakin memperkuat daya hancur serangan milik Zoro dalam menembus pertahanan super baja milik King. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.